Diagram trapesium usia modul 1.2 mulai dari diri. Perkenalkan, saya Rina Yanti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Diagram trapesium usia merupakan sebuah diagram yang menggambarkan perjalanan hidup seseorang mulai dari dia dilahirkan sampai pada usia sekolah. Diagram trapesium usia berisikan peristiwa bernuansa negatif dan positif yang pernah dialami seseorang. Berikut adalah diagram trapesium usia saya. Mari kita simak penjelasannya sama-sama. Saya masuk SD pada usia 5 tahun dan lulus pada usia 11 tahun. Kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Setelah itu saya lulus SMA pada usia 17 tahun dan melanjutkan ke jenjang perkuliahan dengan usia lulus pada saat itu 21 tahun. Setelah beberapa tahun kemudian saya lulus menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai guru SMP. Dan sekarang usia saya sudah 39 tahun. Dalam perjuangan selama itu tentunya tidak semulus yang dibayangkan. Terkadang ada hal-hal yang bersifat suka dan duka. Ada juga peristiwa positif dan negatif yang saya alami selama ini. Contohnya, hal positif yang saya rasakan yaitu saya merasa sangat bahagia ketika diterima menjadi mahasiswa. Padahal sebelumnya saya sempat gagal pada saat mengikuti tes seleksi calon mahasiswa baru lewat jalur PMDK atau penelusuran minat dan bakat. Saya tidak merasa berputus asa. Beberapa bulan kemudian saya kembali mendaftar lewat jalur umum dan alhamdulillah saya diterima. Sedangkan untuk hal negatif yang pernah saya alami yaitu terjadi pada saat saya berusia 6-7 tahun, di mana saya pada saat itu bisa dikatakan menjadi korban pembulian. Hal ini terjadi karena memang saya termasuk murid yang paling muda dan juga paling gendut. Jadi pada saat itu saya sering sekali dikatain gendut, dibully secara verbal. Hal ini membuat hati saya menjadi sedih dan juga merasa dikucilkan. Pada saat itu saya tidak berani melaporkan pembulian ini kepada orang tua ataupun guru karena memang saya mendapatkan ancaman dari teman-teman. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa positif dan negatif pada perjalanan pengalaman saya, maka jawabannya adalah guru dan teman-teman. Saya merasakan peran yang begitu kuat dari bapak dan ibu guru saya pada waktu SMA, yakni pada saat saya tidak lulus mengikuti jalur khusus untuk memasuki bangku perkuliahan. Mereka tidak bosan-bosannya memotivasi saya, memberi semangat agar saya tetap optimis bisa lulus lewat jalur umum. Sedangkan teman-teman saya berperan sebagai aktor utama dalam pembulian yang terjadi pada diri saya pada saat saya kelas 1 SD. Dampak emosi yang saya rasakan sekarang ada positif dan juga ada negatifnya. Yang positif, saya merasa gembira, senang, bangga dengan diri sendiri karena berhasil masuk ke dalam bangku perkuliahan. Saya pun juga menjadi lebih percaya diri. Sedangkan dampak emosi yang saya rasakan sekarang dari adanya peristiwa negatif yang saya alami, saya merasa takut jika suatu saat anak saya juga merasakan apa yang saya alami. Marah dengan kelakuan teman-teman saya dulu, kemudian saya juga khawatir dengan anak-anak murid saya yang sekarang jika mereka juga mengalami apa yang saya alami. Peristiwa yang pernah terjadi di masa sekolah masih dapat dirasakan dan dapat mempengaruhi kita di masa sekarang dan akan datang. Manusia bukanlah seorang makhluk yang bisa merekam semua kejadian yang telah dilalui. Namun ada kalanya kejadian-kejadian tertentu yang tidak dapat dia lupakan dalam jangka waktu tertentu bahkan seumur hidup.
kejadian yang positif atau negatif yang terjadi akan tetap melekat dan mempengaruhi kehidupan seseorang di masa yang akan datang. Sampai di sini video dari saya. Semoga video ini menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.